Begitu mereka mau masuk Islam, tidak boleh langsung disyahadatkan. Nah, ada proses namanya prasyahadat. Orang yang mau syahadat itu tidak boleh langsung disyahadatkan. Kenapa? Tolong nanti ibu-ibu baca Mumtahanah ayat 10. Di situ perintah Allah memerintahkan kita untuk memeriksa kesungguhan orang yang mau masuk Islam, kesungguhan orang yang beriman. Karena saya tahu betul musuh ini pola kerjanya seperti apa. Modus operandi kristenisasi yang paling sukses itu adalah modus pura-pura masuk Islam. Jadi tidak boleh kita kecolongan. Kalau sudah orang itu bersyahadat, susah sekali menanganinya, Ustaz. Ini jadi duri dalam daging. Syarat pertama seorang itu boleh syahadat, yang pertama adalah data. Datanya didapat dari mana? Orang Kristen yang mau syahadat harus menyerahkan surat baptisnya atau sertifikasi baptisnya. Kalau dia bilang tidak ada surat baptis bilang tidak boleh disyahadatkan. Penipu. Dari mana Ustaz tahu? Ya aku dulu mantan mereka, aku mantan penipu. Jangan ditanya itu. Aku tahu sekali cara nipu orang Islam. Jadi yang pertama data. Data ini didapat dari mana? Dari surat baptisnya. Kalau dia alasannya, surat baptis saya nggak bisa terbawa Ustaz. Oke. Apa yang harus kita lakukan? Verifikasi datanya ke lapangan. Kita harus tahu dia siapa, tinggal di mana, dari gereja apa, siapa pendetanya, apa statusnya di gereja, berapa sumbangan per 10-nya di gereja. Data harus detail. Kenapa? Data harus detail. Kalau dia nipu, mudah kita ngejarnya. Data. Yang kedua, periksa secara hukum. Tapi bukan sisi hukum Islam, sisi hukum Kristen. Dia boleh disyahadatkan setelah dia murtad dari Kristen dulu. Betul tidak dia sudah meninggalkan ajaran Kristen? Selagi dia belum meninggalkan ajaran Kristen, tidak boleh disyahadatkan. Dan ini juga bertentangan dengan undang-undang pemerintah. Bagaimana cara memeriksanya? Ini yang jadi masalah. Kalau di kita kan kaidah umat Islam jelas, orang disebut murtad itu seperti apa jelas. Tidak ada khilafiyah di dalamnya, Ustaz, kan? Kalau di Kristen ini beda-beda. Ketentuan seseorang keluar dari Kristen menurut Protestan, menurut Katolik, menurut saksi Jehovah itu beda-beda. Tapi ibu bisa periksa. Satu contoh kecil saja meriksa betul tidak dia sudah meninggalkan ajaran Kristennya. Satu tekniknya, tanyakan ke dia dari Kristen apa. Kalau dia bilang dari Kristen Protestan dan kita sudah periksa betul dia dari Kristen Protestan, gerejanya jelas dari mana, ibu harus bawakan Injil Protestan ke hadapan dia, suruh dia tunjuk mana ayat Injil yang tidak kau percaya lagi. Dia harus tunjukkan ayat Injil yang tidak dia percayai. Karena dasar keimanan mereka itu adalah dogma, kamu percaya maka kamu selamat, kamu tidak percaya kamu tidak selamat. Dia harus tunjuk jelas ayat mana yang tidak dia imani. Kalau dia katakan, saya nggak mau bicara Injil, bohong. Saya nggak percaya lagi semua ayat kita, bohong. Endeng ma endeng baya, endeng ma endeng baya, endeng ma endeng baya, endeng ni endeng onang onang, sianta penuli selatan madung datar bonggal, hita waktu portibi ias dohot suci bang di simanangi, perhataan sahadat soadong be Tuhan, salain ni Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Endeng ma endeng baya, endeng ma endeng, endeng ma endeng baya, endeng ma endeng, mikim damang dainang, sahat ni Tuhan madung roh, dohot saja dihaholongi, dipature saur magodang, mardoa dohot gorang pangidoan, anso olo hita anak naburju, dohot lindungan di donasian Tuhan, mararti porti biari parpudi, endeng ma endeng baya, endeng ma endeng, endeng ma endeng baya, endeng ma endeng.